Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai aturan pencacahan, yaitu tentang penjumlahan, dan aturan pencacahan tentang perkalian. Baiklah, kita akan membahas mengenai aturan pencacahan. Aturan pencacahan itu sendiri adalah menghitung suatu kemungkinan yang akan terjadi pada suatu kejadian. Jadi aturan pencacahan itu adalah kita menghitung kemungkinan yang akan terjadi pada suatu kejadian. Pada aturan pencacahan yang dibahas pada video ini, yaitu tentang penjumlahan dan perkalian. Sekarang apa yang dikatakan dengan penjumlahan? Yang dikatakan dengan penjumlahan yaitu apabila ada suatu kejadian atau kegiatan, misalnya kegiatan 1, kegiatan 2, atau kegiatan B, maka kegiatan ini kita jumlahkan apabila kegiatan ini dilakukan tidak bisa bersama-sama. Jadi kegiatan ini tidak bisa dilakukan bersama-sama, artinya dia tidak bisa sekaligus terjadi. Maka kita menggunakan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan biasanya dipakai kata atau. Sedangkan aturan perkalian yaitu suatu kegiatan 1, 2, atau 3 dan seterusnya, itu dikatakan perkalian apabila kegiatannya dilakukan bisa bersama-sama atau sekaligus pada saat itu. Maka itu dikatakan aturan perkalian. Aturan perkalian biasanya menggunakan kata hubung dan. Jadi yang membedakan antara aturan penjumlahan dengan aturan perkalian, pada penjumlahan kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus, sedangkan pada aturan perkalian kegiatan tersebut bisa dilakukan sekaligus. Itu bedanya. Sekarang kita lihat contoh pada aturan penjumlahan. Citra akan pergi ke pesta ulang tahun kawannya. Citra mempunyai 3 rok dan 4 celana panjang untuk dipakainya pada pesta kawanan tersebut. Berapa banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh Citra? Berapa banyak pilihan Citra bisa menggunakan rok atau celana? Sekarang, di sini ada 4 celana panjang. Kemudian ada 3 rok. Celana mudah simbolkan dengan C1, C2, C3, C4, sedangkan rok disimbolkan dengan R1, R2, R3. Sekarang, Citra apakah bisa pada waktu yang sama dia memakai celana dan memakai rok? Tidak mungkin. Jadi, dia harus memilih salah satu dari semua ini. Artinya, Citra tidak mungkin pergi ke pesta pada waktu itu memakai celana dan memakai rok. Jadi tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Maka ini digunakan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu apa? Berarti kita jumlahkan semua kegiatan yang akan dilakukan atau kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga kemungkinan banyak pilihan yang dilakukan oleh Citra itu adalah 4 ditambah 3. Banyak celana ditambah dengan 3. Jadi ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan karena tidak mungkin Citra memakai rok sekarang dengan celana panjang. Ini yang dikatakan dengan aturan penjumlahan, yaitu kegiatan ini tidak bisa dilakukan pada saat bersamaan. Sekarang kita membahas aturan perkalian. Citra akan pergi ke pesta ulang tahun kawannya. Dia mempunyai 2 baju, 3 celana panjang, dan 1 sepatu. Kira-kira berapa banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh Citra sehingga dia bisa menggunakan dari kegiatan yang 3 ini untuk dibawanya ke pesta? Dari soal kita ini yang diketahui 2 baju. Jadi Citra ini diketahui dia mempunyai 2 baju, kemudian 3 celana panjang, kemudian 1 sepatu.
Sekarang apakah ketiga kegiatan ini atau tiga kejadian ini bisa kita satukan pemakaiannya? Bisa. Karena bisa kita satukan pemakaiannya, maka ia dikatakan dengan aturan perkalian. Maka bisa saja si Citra menggunakan celana C1, bajunya B2, sepatunya 1. Bisa dilakukan pada saat yang bersamaan. Oke. Untuk aturan perkalian, cara perhitungannya bisa menggunakan diagram pohon. Bagaimana diagram pohon itu sendiri? Diagram pohon itu kita menggunakan 3 celana. Celana yang pertama ini bisa kita pasangkan ke baju yang 2 ini. Bisa kita pasangkan ke baju 1, bisa kita pasangkan ke baju kedua. Baju yang pertama ini kita pasangkan dengan sepatu. Sepatu nggak ada pilihan karena Citra hanya memiliki 1 sepatu. Apakah mungkin Citra memakai celana 1, baju 1, dan sepatu pada waktu itu? Mungkin. Karena bisa saja dia memakai celana kuning, bajunya hijau, sepatunya hitam. Atau Citra juga bisa memakai celananya yang kuning, bajunya yang coklat, sepatunya hitam. Kemungkinan yang ketiga, Citra memakai celana coklat. Bisa saja dia memakai baju hijau, sepatu hitam. Atau dia memakai celana coklat, baju hijau, sepatu hitam. Ini dia. Jadi mungkin saja dia memakai ketiga ini. Atau dia bisa saja memakai celana coklat, baju coklat, dan sepatu. Ada 4 kemungkinan sudah. Sekarang kita tengok lagi celana yang ketiga. Celana yang ketiga ini mungkin juga bisa kita gabungkan juga dia, kita pasangkan dengan baju 1 dan sepatu. Atau celana yang biru ini bisa kita gabungkan dengan baju kedua dan sepatu. Artinya apa? Untuk baju dan celana panjang serta sepatu bisa kita pasangkan pada waktu yang sama. Sehingga ketika dia bisa dipasangkan pada waktu yang sama, itulah yang dikatakan dengan aturan perkalian. Setelah kita buktikan dengan diagram pohon, kemungkinan yang terjadi itu adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kita kalikan saja langsung, yaitu banyaknya baju kita kalikan dengan banyaknya celana, kita kalikan dengan banyaknya sepatu. Jadi Citra bisa memakai 6 pilihan, atau kemungkinan bisa terjadi 6 pilihan yang bisa dilakukan Citra untuk pergi ke pesta menggunakan celana, sepatu, dan baju yang dimilikinya. Itulah dikatakan dengan aturan perkalian. Baiklah, kita akan membahas soal berikutnya. Sekarang ada perjalanan dari kota A ke kota B dan perjalanan dari kota C ke kota B. Untuk menuju ke kota B ini, jalur A dengan C ini tidak sama. Sehingga perjalanan mereka ini tidak sama. Karena tidak sama, maka ini kita gunakan aturan penjumlahan. Di mana jalur dari kota A ke kota B itu menggunakan 4 jalur. Dan dari kota C ke kota B itu menggunakan 3 jalur. Untuk menuju ke kota B ini, A tidak melewati si C. Maka mereka terpisah. Karena terpisah tadi itu kita menggunakan aturan penjumlahan. Sehingga banyaknya jalur kota A dan kota C untuk menuju kota B ini kita jumlahkan, yaitu kota A ke kota B 4 jalur, kita tambahkan dengan kota C ke kota B 7 jalur, sehingga banyak jalur itu adalah 7. Contoh selanjutnya, perjalanan dari kota A menuju ke kota B. Nah, kalau yang ini melewati kota C, artinya dari kota A nanti kita bisa melewati kota C, kemudian baru ke kota B. Artinya dia kita lewati. Sehingga
jalur menuju kota A ke kota B itu kita bisa menggunakan aturan perkalian. Karena perjalanan dari kota A ke kota B itu bisa melalui kota C, atau bisa bersama kota A ke kota C baru ke kota B. Aturan perkalian bisa menggunakan diagram pohon. Jalur dari kota A ke kota C itu 4. Dari kota C ke kota B itu 3. Maka untuk membuat diagram pohonnya, dari kota A ke kota C itu ada 4 jalur. Jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Ini dia. Kemudian dari kota A menggunakan jalur 1 sampai ke kota C, itu kita bisa melewati jalur 5. Berarti untuk menuju ke kota B bisa kita lewati jalur 1, 5. Sehingga jalurnya menjadi jalur 1, 5. Atau dari kota A kita melewati jalur 1, kemudian dari kota C menuju kota B kita melewati jalur 6. 1, 6. Atau kita bisa menggunakan jalur 1, dari kota C kita menggunakan jalur 7. 1, 7. Jadi untuk menuju kota A ke kota B kita bisa menggunakan jalur C. Kemudian jalur 2 bisa kita pakai juga, sama seperti jalur 1. Dari jalur 2 kita bisa menggunakan jalur 5 ke kota B. Dari jalur 2 kita bisa menggunakan jalur 6 ke kota B. Jalur 2 juga bisa menggunakan jalur 7 untuk ke kota B. Jalur 3. Jalur 3 itu bisa menggunakan jalur 5 untuk menuju ke kota B. Jalur 3 bisa menggunakan jalur 6 untuk menuju kota B. Jalur 3 bisa menggunakan jalur 7 untuk menuju ke kota B. Atau dari kota A menggunakan jalur 4. Untuk menuju kota B, jalur 4 bisa menggunakan melewati jalur 5. Atau jalur 4 bisa melewati jalur 6. Atau jalur 4 juga bisa melewati jalur 7 biar menuju ke kota B. Sehingga ada berapa kemungkinan dari kota A menuju kota B? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kemungkinan yang dapat terjadi atau yang dapat dilalui dari kota A ke kota B dengan melewati kota C. Berarti ada 12 jalur. Menggunakan aturan perkalian, caranya tidak menggunakan diagram pohon. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan perkalian langsung, yaitu jarak kota A ke kota C itu 4, kita kalikannya langsung dengan jarak C ke kota B itu 3, sehingga jalurnya 12. Terbukti sama, maka dengan menggunakan diagram pohon ada 12 jalur, dan dengan menggunakan aturan perkalian juga ada 12 jalur. Inilah yang dikatakan dengan aturan perkalian, yaitu bisa dilewati oleh kota A menuju ke kota B, bisa melewati kota C. Soal selanjutnya, kantin bule memiliki 4 jenis makanan. Makanannya bisa nasi goreng, bakso, mie rebus, dan lontong. Serta ada 2 jenis minuman, yaitu teh es dan es jeruk. Berapa kemungkinan kantin bule itu bisa membuat menu? Berarti dari jenis atau dari kejadian makanan dan minuman ini bisa kita satukan. Kalau bisa disatukan, maka kita menggunakan aturan perkalian. Oke. Di aturan perkalian itu kita bisa menggunakan caranya diagram pohon, yaitu diagram pohon atau aturannya menggunakan perkalian langsung. Sekarang bagaimana dengan menggunakan diagram pohon? Diagram pohon itu kita ambil dari makanan. Jenis makanan itu yaitu ada nasi goreng, bakso, mie rebus, dan lontong. Dari 4 makanan ini bisa kita satukan menunya,
yaitu bisa nasi goreng kita dengan TS atau nasi goreng dengan es jeruk. Atau makanan bakso ini bisa kita satukan menunya dengan TS. Atau bakso bisa kita satukan dengan es jeruk. Mie rebus bisa kita satukan minumannya dengan TS. Atau mie rebus bisa kita satukan dengan es jeruk. Atau juga lontong bisa dibikin menunya lontong dengan TS. Kemudian lontong dengan es jeruk. Dari diagram pohon yang kita buat ini, ada apa kemungkinan apa terjadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 kemungkinan paket menu yang dapat terjadi pada kantin bule. Ini menggunakan diagram pohon. Bagaimana dengan menggunakan aturan perkalian? Dengan menggunakan aturan perkalian, kita kalikan saja kejadian yang terjadi. Kejadian yang pertama itu makanannya 4. Kejadian yang kedua itu minumannya 2. Maka banyaknya menu yang akan mungkin terjadi pada kantin bule yaitu 4 kali 2, 8. Jadi cara kedua dengan cara pertama itu hasilnya sama. Jadi kalau dia aturan perkalian bisa dilakukan secara bersamaan, maka kita kalikan saja kejadian tersebut. Atau bisa juga kita menggunakan diagram pohon. Inilah yang dikatakan dengan aturan perkalian. Soal selanjutnya, Dini mempunyai 2 motor dan 3 mobil di rumahnya. Dia akan berbelanja ke City Mall. Berapa banyak cara Dini bisa menggunakan motor atau mobilnya? Sekarang, apakah Dini bisa menggunakan kedua-duanya? Atau Dini bisa menggunakan motor sekaligus mobil? Tidak mungkin terjadi. Berarti Dini harus memilih salah satu. Tidak bisa digunakan berdua. Apabila tidak bisa digunakan secara bersamaan, maka ini namanya aturan penjumlahan. Dini memiliki mobil 3. Dini memiliki 2 motor. Tidak mungkin pada waktu yang sama untuk menuju ke City Mall, Dini memakai mobil kuning dengan Honda kuning. Tidak akan mungkin terjadi. Maka ini dikatakan dengan aturan penjumlahan, di mana 2 kejadian ini tidak akan mungkin dilakukan secara bersamaan. Aturan penjumlahan, kita jumlahkan saja kejadiannya. Berarti kejadian mobil yaitu 3, banyaknya mobil 3, kemudian motor 2. Kita jumlahkan itu menjadi 5. Artinya Dini mempunyai peluang untuk memilih kendaraannya itu sebanyak 5. Bisa memilih mobil saja, atau bisa memilih mobil hijau saja, bisa memilih motor merah saja. Tidak bisa Dini memilih mobil merah sama Honda kuning. Tidak akan mungkin terjadi. Bagaimana cara Dini membawanya? Makanya dikatakan aturan penjumlahan, yaitu kejadian atau kegiatan yang tidak akan mungkin dilakukan pada waktu bersamaan. Itulah yang dikatakan dengan aturan penjumlahan. Dari hasil penjelasan yang tadi, maka coba kamu kerjakan soal yang saya berikan ini untuk belajar supaya apakah kamu paham atau tidak, dan dikerjakan di kertas double folio.